Teriakan meluncur dari mulut Yun Yun, wajahnya merah padam. Dengan gerakan cepat, tangannya mengayun dan angin berhembus, membuat selimut di ranjang melayang lalu membungkus tubuhnya yang anggun. Ekspresi Yun Yun sedikit membaik setelah tubuhnya tersembunyi di balik selimut. Ia mengangkat wajahnya yang cantik, menatap Xiao Yan dengan perasaan malu sekaligus marah, lalu bertanya, "Kenapa masih melihat?" Meskipun tubuhnya sudah tertutupi, selimut itu cukup tipis. Bayangan lekuk tubuhnya masih terlihat samar, apalagi wajah Yun Yun yang memerah menambah pesonanya. Pemandangan itu cukup membuat darah para pria berdesir kencang. Xiao Yan berdehem, berpura-pura tenang sambil memalingkan pandangan. Ia berkata, "Ini semua bukan salahku. Kau sendiri yang membuatnya rusak." Mendengar jawaban santai itu, Yun Yun hampir kehilangan kata-kata. Biasanya ia tenang, namun sekarang hatinya dipenuhi rasa kesal. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Melihat gelagat Yun Yun yang mulai marah, Xiao Yan tak berani memperpanjang masalah. Ia cepat-cepat bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Baik. Segel itu telah robek sebagian karena bantuanmu. Douqi di dalamnya mulai mengalir keluar dengan cukup stabil. Aku masih mampu mengendalikannya," jawab Yun Yun ketus, walaupun rona merah di wajahnya perlahan memudar. "Bagus kalau begitu," Xiao Yan mengangguk. Ia melanjutkan dengan serius, "Douqi yang ditinggalkan nenek Hua sangat kuat. Jika kau berhasil menyerapnya sepenuhnya, mungkin kau bisa mencapai kekuatan setara dirinya semasa hidup. Selain itu, kau masih muda, jalanmu masih panjang. Jika kau mendapatkan peluang besar, mencapai tingkatan Dousheng juga bukan hal yang mustahil." "Dousheng?" Yun Yun tampak terpana mendengar sebutan tersebut, lalu tersenyum lemah. Impian itu terasa terlalu jauh. Baginya, bisa menembus ke level Douzun saja sudah merupakan berkah besar. Mengenai Dousheng, ia tidak pernah berani berharap. "Aku punya banyak musuh di Central Plains. Semuanya sangat berbahaya. Jika suatu saat kau menjadi Dousheng, aku bisa bernaung di bawah perlindunganmu," canda Xiao Yan. Mendengar gurauan itu, Yun Yun terdiam sejenak. Wajahnya yang cantik menatap pemuda di depannya dengan sorot mata lembut. Di balik semua pencapaian Xiao Yan, tak banyak yang tahu betapa berat dan sulit jalan yang telah dilaluinya. Saat pertama kali bertemu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda keras kepala yang berani menjelajah pegunungan binatang ajaib. Sejak saat itu, ia telah melewati berbagai rintangan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. "Aku akan mempercepat penyempurnaan Douqi nenek Hua dan secara perlahan mengambil kendali atas sekte bunga," suara Yun Yun terdengar lembut dari balik selimut. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar pernyataan itu. Menatap wajahnya sejenak, ia akhirnya memahami sesuatu. Ia hanya bisa terdiam. Bantuan yang datang dari hati seorang wanita seperti Yun Yun adalah sesuatu yang paling sulit ditolak. Suasana di ruangan menjadi penuh keheningan yang menghangat. Xiao Yan akhirnya berdehem untuk memecah sunyi. Ia mengeluarkan sebuah botol giok dari cincin penyimpanan, berisi beberapa pil berwarna ungu coklat. Aroma energi panas samar-samar menguar darinya. "Ini adalah pil pembawa api yang telah kuciptakan. Setiap pil mengandung kekuatan api surgawi. Gunakan satu saat kau menyempurnakan Douqi. Pil ini akan mempercepat prosesmu dan meningkatkan kualitas Douqi yang kau hasilkan," kata Xiao Yan sambil meletakkan botol itu di tempat tidur. "Terima kasih," jawab Yun Yun singkat sambil menerima botol giok itu. "Aku akan berangkat besok. Jika kau menghadapi masalah besar di kemudian hari, datanglah ke Paviliun Bintang Jatuh untuk mencariku," ucap Xiao Yan. "Besok ya?" Yun Yun menggenggam botol di tangannya erat-erat. Ia merasa berat mendengar kabar itu. "Aku tidak bisa tinggal lebih lama. Semakin lama aku di sini, semakin besar risiko menarik perhatian Hall of Soul, dan itu bisa membahayakan sekte bunga," jelas Xiao Yan dengan serius. Yun Yun paham akan hal itu. Meski hatinya enggan, ia tetap mengangguk dan berpesan, "Hati-hati di jalan." Xiao Yan membalas dengan senyuman tipis. Setelah memberikan beberapa instruksi tambahan, ia meninggalkan kamar itu, meninggalkan aroma harum yang samar. Melihat kepergiannya, Yun Yun hanya bisa menggigit bibirnya. Ia bergumam pelan, "Sudah bertahun-tahun, namun aku masih tidak bisa melupakanmu. Jika aku tidak bisa lari, maka aku akan berusaha lebih keras untukmu." Sebelumnya, Yun Yun tidak lagi berambisi mengejar kekuatan. Ia hanya ingin hidup tenang di Central Plains. Namun, setelah bertemu Xiao Yan lagi,
Semua perasaan yang terkubur dalam-dalam itu bangkit kembali. Waktu tidak menghapus perasaan itu. Justru ia tumbuh, menjadi semakin dalam dan lembut. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia hanya ingin diam-diam membantu, karena ia tahu beban yang dipikul Xiao Yan terlalu berat. Setelah menyelesaikan urusan segel, Xiao Yan menginap 1 malam lagi di sekte bunga. Keesokan harinya, ia bersama King Lin berpamitan pada tetua pertama. Tetua pertama sempat mencoba menahan mereka, namun memahami keputusan Xiao Yan, akhirnya ia hanya bisa melepas mereka pergi dengan berat hati. Meninggalkan sekte bunga, Xiao Yan dan King Lin segera berangkat menggunakan ular piton tanah dalam 9 tenang. Mereka bergegas menuju paviliun bintang jatuh. Langit membiru tanpa awan. Dalam perjalanan, sosok besar ular piton hitam melesat cepat, disertai suara angin yang memekakan telinga, menarik perhatian banyak orang. Selama 2 hari perjalanan tanpa banyak istirahat, mereka berhasil keluar dari wilayah sekte bunga. Ular piton yang mereka tumpangi sangat kuat, sehingga hampir tak ada pihak yang berani mengganggu. Tuan muda Xiao Yan, kita hampir mencapai paviliun bintang jatuh, King Lin berkata sambil memandang ke sekeliling. Bagus, Xiao Yan mengangguk ringan. Tangannya mengelus punggung ular, bayangan tentang ular piton penelan surga melintas di pikirannya. Cai Lin, aku bertanya-tanya apakah dalam rahimmu benar-benar mengalir darah klan Xiao. Ekspresi rumit muncul di wajah Xiao Yan saat mengingat Ratu Medusa, sosok kuat yang dulu pernah mengejarnya hingga hampir membuatnya putus asa. Tiba-tiba, suara lembut King Lin memecah lamunannya. Tuan muda Xiao Yan, ada apa? Xiao Yan tersadar, bertanya cepat. Aku merasa ada yang tidak beres, jawab King Lin serius. Mata Xiao Yan segera menajam. Ia memperhatikan sekeliling. Mereka terbang di atas pegunungan sunyi tanpa tanda kehidupan. Tidak ada raungan binatang ajaib, seolah-olah tempat itu adalah tanah mati. Xiao Yan perlahan berdiri dan menyuruh King Lin menghentikan ular piton. Tatapannya tajam menembus ruang kosong di depan. Ia berbicara datar, kalau sudah datang, kenapa bersembunyi? Yao Hua Liang Jun. Persepsimu cukup tajam, bocah. Suara berat terdengar. Ruang di depan bergetar sebelum 4 sosok perlahan muncul. Aura kuat menyebar dari mereka. Di antara mereka ada Yao Hua Liang Jun, yang pernah terluka oleh teratai api pemusnahan Xiao Yan. 3 lainnya adalah tetua berjubah abu-abu dari sekte langit mendalam, kekuatan mereka tak kalah dari Yao Hua. Xiao Yan, kau telah mengacaukan rencana besar kami. Apa kau kira kau bisa begitu saja lolos? Apa kau pikir dengan naiknya Yao Chen menjadi Bansheng, kami akan diam saja, kata Yao Hua dengan senyum penuh ancaman. Xiao Yan menatap mereka sambil berkata acuh, kalian bisa menunggu selama ini, pasti ada yang membocorkan. Mungkin Hua Jin dari sekte bunga? Sambil berkata demikian, ia mengalihkan pandangan ke hutan di bawah. Sosok Hua Jin muncul dengan wajah penuh kebencian. Kau telah merusak rencana besar kami. Hari ini, kau akan membayar dengan nyawamu. Dan wanita itu, aku akan menghabisinya cepat atau lambat, seru Hua Jin dengan tatapan kejam. Seorang tetua dari sekte langit mendalam kemudian berbicara pelan, namun penuh ancaman, menyerahlah, atau... Suaranya berubah dingin. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Suasana dipenuhi dengan dorongan membunuh yang tajam, hingga udara seolah membeku. Keheningan di atas hutan berubah menjadi hawa dingin yang menusuk, membuat siapapun yang ada di sana merasakan ketegangan menusuk. Xiao Yan berdiri di atas tubuh besar ular piton tanah dalam 9 tenang. Tatapannya mengarah kepada 4 orang Yao Hua Liang Jun yang berdiri di kejauhan. Ia lalu menggeser pandangannya kepada Hua Jin yang menatapnya dengan niat buruk. 4 Douzun bintang 6 berdiri di hadapannya, membuktikan betapa mengerikannya reputasi sekte langit mendalam. Tuan muda Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? King Lin bertanya dengan wajah mengernyit melihat situasi yang tiba-tiba memburuk. Apalagi yang bisa kita lakukan? Sekte langit mendalam jelas sudah menyiapkan kekuatan sebesar ini untuk menangkapku. Xiao Yan tersenyum tipis. Ada kilatan dingin dalam mata hitamnya saat ia berkata perlahan, tapi hanya mengandalkan kalian berempat, kalian terlalu meremehkanku. Nada bicaramu cukup angkuh. Kekuatan teratai apimu memang hebat, tapi jika kami bersatu, kami bisa menahannya. Tanpa teratai api itu, kau bukan apa-apa di mata kami, ejek Yao Hua Liang Jun. Mendengar itu, senyum kecil muncul di sudut bibir Xiao Yan.
Segel tangan diubahnya sebelum aura besar dan kuat meledak keluar dari tubuhnya, mengalir deras seperti letusan gunung berapi. Apa yang kau bicarakan mungkin masih berlaku sebulan lalu. Aura yang kuat menyebar, menciptakan gelombang panas yang membuat udara di sekitar cepat mengering. Douzun bintang 4. Ekspresi Yao Hualiangjun berubah setelah merasakan aura tersebut. Walaupun sudah diberitahu Hua Jin sebelumnya, tetap saja ia merasa terkejut melihatnya secara langsung. Dalam waktu sebulan saja, kekuatan Xiao Yan melonjak 2 bintang. Kecepatan kultivasi seperti ini sungguh menakutkan. Biasanya, seorang Douzun membutuhkan bertahun-tahun untuk mencapai kenaikan sebesar ini. Metode Kibocha ini sungguh aneh. Jika bisa menangkapnya, kita bisa memaksanya membocorkan rahasianya. Dengan itu, masa depanku akan sangat cerah, bahkan di sekte langit mendalam, tidak ada yang bisa menandingiku, pikir Yao Hualiangjun. Keserakahan melintas di matanya. Hanya Douzun bintang 4. Kau masih belum cukup kuat untuk berbuat sesuka hati di hadapan kami, ucap pemimpin mereka, tetua berjubah abu-abu, dengan nada tidak sabar. Ia melambaikan lengan bajunya dan berkata, ini kesempatan terakhirmu. Mau ikut dengan baik-baik atau dipukuli setengah mati? Aku cukup keras kepala. Pilihan kedua saja, jawab Xiao Yan sambil tersenyum santai. Baiklah. Wajah tetua berjubah abu-abu menggelap. Ia melangkah maju sambil berkata tegas, bocah ini sangat licik. Serang bersama dan tangkap dia. Baik. Yao Hualiangjun dan 2 rekannya mengangguk. Ia masih trauma dengan kekuatan teratai api Xiao Yan. Jika sendirian, ia pasti akan ragu menyerang, sebab satu kesalahan saja bisa membuatnya kehilangan nyawa. Tuan muda Xiao Yan, aku akan menghadang salah satu dari mereka. Sedangkan wanita di bawah sana akan diurus oleh ular tanah dalam, kata King Lin dengan wajah serius. Lawan kali ini sangat kuat. Jika ceroboh, mereka mungkin akan kehilangan nyawa di tempat ini. Begitu kata-katanya selesai, cahaya hijau muncul di matanya. Lebih dari selusin sosok bermunculan di udara dan langsung menyerbu ke arah Hua Jin atas perintahnya. Munculnya sekelompok orang ini membuat Hua Jin terkejut, namun setelah merasakan bahwa kekuatan mereka hanya sebatas Douzun bintang 2, ia mendengus meremehkan, kau pikir makhluk rendahan ini bisa menghentikanku? King Lin tidak menanggapi ejekan itu. Ia fokus mengendalikan kekuatan kuno dalam dirinya. Kedua tangannya membentuk segel secepat kilat, perlahan membangkitkan aura buas dari zaman kuno. Xiao Yan yang melihat ini memahami bahwa King Lin mulai menggunakan kekuatan spiritual ular langit kuno. Ia pun segera memanggil boneka setan langit. 11 boneka segera muncul dan membentuk formasi, memperdalam warna emas gelap pada tubuh mereka. Dengan kekuatannya sekarang, Xiao Yan seharusnya bisa menghadapi 2 Douzun bintang 6 setelah menggunakan 3 perubahan misterius Skyfire. King Lin hanya mampu menahan 1 orang. Sisanya harus dilawan menggunakan boneka setan langit, walaupun hanya untuk menunda waktu. Cahaya ganas dari King Lin semakin menguat. Meski demikian, matanya tetap jernih, menandakan bahwa ia sudah mampu mengendalikan kekuatan jiwa ular langit kuno. Tuan muda Xiao Yan, aku akan menyerang lebih dulu. Tubuh King Lin meluncur bagaikan kilat setelah berteriak. Tekanan mengerikan yang dilepaskannya membuat ekspresi 4 orang Yao Hualiangjun berubah. Tidak kusangka gadis ini cukup merepotkan. Saudara keempat, hadapi dia, perintah tetua berjubah abu-abu itu dengan kening berkerut. Serahkan padaku. Seorang lelaki tua kurus melangkah maju. Tubuhnya melesat dan muncul di depan King Lin. Tanpa banyak bicara, Douki berwarna gelap keluar dari telapak tangannya, menghantam King Lin dengan kekuatan mematikan. King Lin mendengus dingin. Cahaya hijau di matanya berkilat, lalu ia melawan tanpa mundur. Xiao Yan, aku ingin lihat sejauh mana kau bisa melawan sekte langit mendalam. Ingat namaku, Shenluo Guizun. Tetua berjubah abu-abu menatap tajam sambil memimpin pengepungan. Serang. Mendengar perintah Shenluo Guizun, ketiga Douzun lainnya menyerbu dengan douki besar yang memadatkan udara. Punggung Xiao Yan bergetar, sepasang sayap tulang berwarna hijau merah terbentang. Ia mundur cepat dan memanggil boneka setan langit untuk menghadang salah satu lawan. 3 perubahan misterius Skyfire. Perubahan pertama. Kedua. Ketiga. Segel di tangannya berubah cepat. Douki dalam tubuhnya melonjak, kekuatannya naik ke level bintang 4, menyamai bahkan melampaui Yao Hualiangjun. 3 perubahan misterius Skyfire dari lembah api yang membara.
Shenluo Guizun menyipitkan mata lalu mendengus, terus tekan dia. Teknik ini punya batas waktu. Begitu habis, dia akan jatuh di tangan kita. Dimengerti. Yao Hua Liangjun mengangguk dingin. Ia membuka kipas lipat di tangannya yang berkilauan aneh, lalu menyerang ke arah tenggorokan Xiao Yan. Menghadapi serangan itu, Xiao Yan hanya sedikit memiringkan kepala untuk menghindar. Ia mengepalkan tangan dan melancarkan pukulan keras ke arah kepala Yao Hua Liangjun. Tidak berani meremehkan serangan itu, Yao Hua Liangjun segera membuka kipas lipat untuk menahan pukulan Xiao Yan. Begitu pukulan mendarat, api berwarna ungu coklat dengan kilatan putih meletus dari telapak tangan Xiao Yan dan membakar kipas itu. Api menjalar cepat ke seluruh tubuh Yao Hua Liangjun, membuat lengan bajunya hangus seketika. Meski begitu, ia cepat bereaksi dengan memuntahkan Douqi untuk mencoba memadamkan api. Namun, kejadian aneh terjadi. Douqi yang bersentuhan dengan api langsung berubah menjadi kristal es, menutupi lengan Yao Hua Liangjun dalam sekejap. Ini api surgawi yang aneh. Wajah Yao Hua Liangjun berubah drastis. Ia buru-buru mundur, terkejut melihat betapa kuat dan misteriusnya api surgawi Xiao Yan sekarang dibandingkan sebulan lalu. Xiao Yan hendak mengejar saat sosok seorang tetua-tua muncul dan menghalangi jalannya. Dengan tatapan kelam, tangan hitam pekat si tetua menerobos ruang seperti cakar iblis, berusaha mencengkeram kepala Xiao Yan. Cobalah bertahan dari jurus 9 tangan nerakaku ini. Xiao Yan tetap bertahan walau merasakan hembusan angin dingin yang berasal dari tangan hitam pekat itu. Ia tersenyum dingin dan mengejek, "Kau kira aku akan gentar menghadapi MU, hantu tua, dalam duel 1 lawan 1? Begitu suaranya bergema, api segera berkumpul di telapak tangannya. Tanpa ragu, ia menghantamkan pukulannya ke depan, bertabrakan keras dengan tangan hitam raksasa milik Shenluo Guizun. Ledakan oktan. Saat kepalan tangan itu bertemu dengan tangan hitam tersebut, angin di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi tajam. Dentuman menggelegar terdengar, disertai riak kekuatan yang dengan cepat meluas. Ruang di sekitar mereka tampak bergetar hebat. Bum-bum. Tinju dan telapak tangan bertemu, menciptakan gelombang angin yang menyebar ke segala arah. Tubuh Xiao Yan dan Shenluo Guizun terhuyung dan terpaksa mundur beberapa langkah. Dengan kekuatan saat ini, ditambah 3 api misterius Kaifire serta metode Ki mantra api yang telah meningkat menjadi kelas Tian, Xiao Yan mampu menghadapi Douzun bintang 6 secara langsung. Douqinya yang mengalir deras memberinya ketahanan tinggi, membuatnya tidak takut kehabisan energi meski harus bertempur terus-menerus. HMPH, cukup kuat juga. Kau pantas mendapat pujian, seru Shenluo Guizun, sedikit terkejut karena tinjunya seimbang dengan pukulan Xiao Yan. Ia pun melirik ke arah Yao Hua Liangjun yang tengah memadamkan api di tubuhnya. Walau terlihat cukup berantakan, Yao Hua tidak terluka parah, membuktikan kekuatan Douzun bintang 6 bukan sekadar gelar kosong. Sambil Shenluo Guizun menarik jarak, pandangan Xiao Yan menyapu seluruh arena. Di kejauhan, pertarungan King Lin berjalan cukup baik. Dengan kekuatan aneh dari Triple Jet Green Snake Flower Pupil dan bantuan roh Ancient Heaven Serpent, King Lin berhasil menahan serangan dari anggota Profound Sky Deck. Namun di 2 area lain, keadaan tidak terlalu menguntungkan. Boneka Iblis Langit, meski diperkuat oleh formasi, hanya mampu menahan Douzun bintang 4. Melawan tetua dari sekte langit mendalam yang adalah Douzun bintang 6, ia jelas dalam posisi sulit. Tubuh kerasnya mulai dipenuhi penyok dan luka. Di sisi lain, pasukan ahli yang dikendalikan King Lin pun kewalahan. Walau jumlah mereka banyak, kekuatan mereka masih kalah jauh dari Hua Jin. Bila bukan karena 2 Douzun bintang 2 yang menghambat Hua Jin, pasukan King Lin mungkin sudah habis sejak lama. Alis Xiao Yan mengerut saat ia mempelajari situasi itu. Ia sadar, kali ini, pertarungan mereka benar-benar rumit. Musuh dari sekte langit mendalam jauh lebih tangguh dari perkiraannya. Nak, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri dulu, seruan dingin mengagetkannya. Xiao Yan mengangkat kepala dan melihat Shenluo Guizun serta Yao Hua Liangjun melaju cepat ke arahnya, tubuh mereka dibungkus Douqi dahsyat. Niat membunuh mereka sangat jelas. Menarik napas dalam, Xiao Yan menenangkan diri. Douqi dalam tubuhnya berputar kencang, kekuatan besar mengalir mengisi seluruh tubuhnya, siap meledak kapan saja. Shenluo Guizun menggeram, dan bersama Yao Hua Liangjun, meluncurkan 2 pilar Douqi besar yang membelah udara, mengarah lurus ke Xiao Yan dengan suara menderu. Menghadapi serangan itu, Xiao Yan mengepalkan tangan. Api ungu coklat yang sedikit bercampur putih meledak dari telapak tangannya. 2 tangan api besar terbentuk,
lalu bertabrakan hebat dengan pilar Do kilauan, memicu ledakan dahsyat. Langit dipenuhi energi yang saling bertabrakan, menciptakan fatamorgana di atas hutan akibat distorsi ruang. 9 tangan neraka. Air mata angin jahat. Dengan kerja sama sempurna, Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun terus melancarkan serangan bertubi-tubi, berusaha menekan Xiao Yan dengan kekuatan penuh. Tsunami pembelah api. Buka segel gunung. Xiao Yan pun membalas tanpa ragu. Energi Doqi meluap dari tubuhnya saat ia meluncurkan serangan balasan ke arah kedua musuhnya. Pertempuran menjadi sangat sengit, dengan langit dihiasi ledakan energi yang menyilaukan. Riak kekuatan bahkan bisa dirasakan hingga 50 km jauhnya. Semakin lama bertarung, Xiao Yan tampak semakin ganas. Sebaliknya, Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun mulai kelelahan. Doqi dalam tubuh mereka terus berkurang drastis, sedangkan Xiao Yan masih tampak penuh tenaga. Yao Hua, seru Shenluo Guizun tiba-tiba. Yao Hua Liangjun mengangguk, dan aura keduanya berubah drastis, dipenuhi hasrat membunuh pekat. Melihat perubahan itu, Xiao Yan mengernyit. Aura pembunuh seperti ini tidak asing baginya. Kali ini, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan, teriak Shenluo Guizun sambil meluncurkan teknik andalannya. Tangan iblis persembahan surga. Kabut pembunuh yang tampak nyata mengepul dari tubuh mereka, membentuk awan gelap. Dari dalam kabut itu, muncul tangan raksasa hitam pekat yang langsung mencengkeram ke arah Xiao Yan. Tangan tersebut membawa aura membunuh yang mengerikan. Jika mengenainya, ketahanan mental Xiao Yan pasti hancur. Namun, Xiao Yan hanya tertawa kecil. Tubuhnya bergetar, melepaskan aura pembunuh tajam yang membentuk tangan hitam lainnya. Tangan itu melesat dan bertabrakan keras dengan tangan milik Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun. Pertemuan dua kekuatan itu tidak menghasilkan ledakan besar, melainkan suara berat yang menekan. Aura pembunuh mereka saling mengikis hingga akhirnya menghilang sepenuhnya, memperlihatkan ketiga sosok dengan wajah pucat. Kau menguasai tangan iblis persembahan surga, teknik rahasia sekte langit mendalam, teriak Shenluo Guizun tak percaya. Xiao Yan mengabaikannya. Teknik itu diperolehnya dari Yi Chen, anggota sekte langit mendalam, dan ia sudah lama berlatih menguasainya. Jangan beri dia waktu untuk pulih, seru Yao Hua Liangjun dengan nada serius. Shenluo Guizun hendak menyerang lagi, namun tiba-tiba melihat senyum aneh di wajah Xiao Yan. Xiao Yan perlahan mengangkat tangan, dan energi alam di sekitar mereka mulai bergolak hebat, membanjiri tubuhnya. Warna pucat di wajah Xiao Yan perlahan sirna, digantikan oleh vitalitas yang luar biasa. Itu metode Qi Kelastian? Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun terkejut. Dengan pengalaman mereka tahu, hanya metode Qi Kelastian yang bisa menarik energi alam dalam jumlah besar seperti itu. Tak heran kita tidak bisa menguras kekuatannya. Gumam mereka getir. Sementara itu, Xiao Yan membuka matanya perlahan, tersenyum sinis, dan bertanya, mau lanjut? Wajah Shenluo Guizun menggelap. Ia memperingatkan, jangan terlalu bangga. Sekte langit mendalam bukan satu-satunya yang mengincarmu. Setelah berkata demikian, Shenluo Guizun melirik ke arah hutan di bawah dan berteriak, kalau kalian tidak bertindak sekarang, bocah ini akan kabur lagi. Belum sempat suara itu menghilang, tawa lain terdengar di langit. Udara bergetar dan sosok baru muncul. Xiao Yan menegang saat mengenali siapa yang datang. Tianzun ke-9, bahkan kau juga muncul.